Kota makin padat, makin bising, makin mahal. Tapi kenapa sekarang justru banyak orang kota yang pindah ke desa? Apa karena bosan? Atau karena desa sekarang lebih menjanjikan? Yuk kita bahas. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Perjalanan Desaku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya, biar channel ini terus semangat menyajikan konten-konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Buat yang sayang sama Nabi Muhammad SAW, tulis sholawat di kolom komentar ya, biar kita semua dapat syafaat beliau. Dan tulis juga dari kota atau desa mana kamu nonton video ini, biar kita saling kenal. Coba deh kita ngomong jujur, siapa sih yang gak capek hidup di kota besar? Dari pagi sampai malam, kita disuguhin rutinitas yang hampir selalu sama. Bangun pagi, buru-buru ke kantor, terjebak macet, kerja seharian, pulang malam, istirahat sebentar, lalu besoknya ulang lagi. Belum lagi kalau kita ngomongin soal biaya hidup. Beli sarapan aja sekarang bisa sampai 20.000. Itu pun cuma nasi uduk sama telur. Makan siang di warteg yang dulu ramah di kantong sekarang udah nggak semurah dulu. Dan kalau kamu tinggal di kota seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, kamu pasti ngerasa tekanan ekonomi itu makin hari makin terasa. Bayangin, untuk tinggal di sebuah kos-kosan ukuran 3x3 meter aja, harga sewanya bisa nyampe 1 juta bahkan lebih per bulan. Itu baru kos, belum listrik, belum internet, belum makan. Sementara di desa, dengan harga segitu, kamu bisa dapat rumah kecil yang punya halaman, udara segar, dan jauh dari bisingnya suara knalpot motor atau klakson mobil. Gak heran, banyak orang mulai mikir ulang. Buat apa kerja keras siang malam, kalau akhirnya cuma cukup buat bayar tagihan? Orang-orang di kota mulai menyadari bahwa gaya hidup yang mereka jalani sekarang sebenarnya nggak sehat, baik secara fisik maupun mental. Banyak dari mereka yang akhirnya mulai mempertanyakan, kenapa aku harus hidup seperti ini terus? Apa benar ini satu-satunya cara untuk hidup layak? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah muncul keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih sederhana, lebih tenang, dan tentunya lebih masuk akal dari sisi keuangan. Di desa, banyak kebutuhan pokok yang jauh lebih murah. Sayur bisa metik sendiri dari kebun. Lauk bisa dibeli langsung dari tetangga yang ternak ayam. Bahkan kalau mau makan ikan, tinggal ke sungai atau empang. Bukan cuma soal makanan, gaya hidup di desa juga nggak menuntut kita buat tampil. Wah, seperti di kota. Nggak ada yang peduli kamu pakai baju bermerek atau bukan. Nggak ada tekanan sosial buat nongkrong di kafe atau update story tiap hari. Bandingin sama kota, di mana tekanan sosial kadang lebih berat daripada tekanan pekerjaan. Kita merasa harus selalu tampil menarik, harus punya barang-barang tertentu supaya dianggap berhasil. Padahal, semua itu butuh biaya, dan seringkali membuat kita terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang nggak berujung. Sedikit-sedikit bayar cicilan, kredit sana-sini, bahkan gaji belum turun pun udah habis duluan buat nutup utang. Nah, inilah yang bikin banyak orang akhirnya mikir ulang, apa sih sebenarnya arti dari hidup nyaman? Ternyata, bagi sebagian besar dari kita, kenyamanan itu bukan tentang tinggal di apartemen mewah atau punya kendaraan mahal. Tapi justru ketika kita bisa hidup tanpa tekanan besar, tanpa tagihan yang numpuk, dan bisa bangun pagi sambil dengerin suara burung, bukan suara klakson. Yang menarik, tren ini bukan cuma dirasakan oleh orang tua atau pensiunan aja. Banyak anak muda, bahkan generasi milenial dan Gen Z, yang mulai tertarik buat pindah ke desa. Mereka bukan cuma cari tempat tinggal yang lebih murah, tapi juga ingin gaya hidup yang lebih mindful, lebih dekat sama alam, lebih banyak waktu buat diri sendiri, dan bisa fokus sama hal-hal yang benar-benar penting. Ada juga yang bilang, tinggal di kota itu bikin kita lupa caranya hidup pelan. Semua serba cepat, makan cepat, jalan cepat, kerja cepat, istirahat pun sering gak sempat. Padahal hidup itu bukan perlombaan. Di desa, ritme hidup jadi lebih pelan, tapi justru lebih terasa nikmatnya. Bangun pagi bisa lihat matahari terbit, sore bisa duduk di teras sambil ngopi dan ngobrol sama tetangga. Hal-hal sederhana yang mungkin dulu kita anggap biasa aja, sekarang justru jadi kemewahan. Banyak cerita dari mereka yang pindah ke desa dan akhirnya merasa lebih damai. Ada yang dulunya kerja kantoran dengan gaji tinggi, tapi hidupnya stres terus. Setelah pindah ke desa, penghasilan memang gak sebesar dulu, tapi cukup. Dan yang paling penting, mereka bisa tidur nyenyak, bisa senyum setiap hari, dan gak merasa dikejar-kejar waktu. Memang,
tinggal di desa nggak selalu sempurna. Ada keterbatasan fasilitas, ada jarak yang jauh dari pusat kota. Tapi bagi sebagian orang, itu bukan masalah besar. Apalagi kalau dibandingkan dengan tekanan hidup di kota yang setiap hari bikin kepala nyut-nyutan. Hidup di desa jadi semacam oase, tempat buat mulai lagi, membangun hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih manusiawi. Kalau dipikir-pikir, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar standar sukses yang ditetapkan kota. Padahal sukses itu definisinya bisa beda-beda. Bagi sebagian orang, sukses itu bisa punya rumah besar. Tapi bagi yang lain, sukses itu cukup ketika bisa makan dari hasil kebun sendiri, bisa punya waktu buat keluarga, dan hidup tanpa utang. Dan sekarang, banyak orang yang berani memilih jalannya sendiri. Nggak mau lagi terjebak dalam perlombaan yang nggak pernah selesai. Mereka memilih pindah ke desa, bukan karena menyerah, tapi justru karena sadar, kebahagiaan nggak harus selalu dikejar di kota. Dulu, tinggal di desa sering dianggap sebagai pilihan terakhir. Kalau bukan karena nggak punya pilihan, ya karena udah tua dan mau hidup tenang. Tapi sekarang, gambaran itu pelan-pelan berubah. Desa yang dulu dianggap tertinggal, sekarang justru mulai jadi tempat penuh peluang. Dan salah satu pemicunya yang paling besar adalah teknologi. Lebih tepatnya, internet. Hari ini, kita hidup di zaman di mana jarak fisik bukan lagi penghalang utama. Kamu bisa tinggal di desa terpencil tapi tetap bekerja untuk perusahaan di Jakarta, Singapura, bahkan Amerika. Semua bisa dilakukan dari laptop atau HP, asal ada sinyal yang stabil. Dan kabar baiknya, akses internet di banyak desa di Indonesia sekarang udah jauh lebih baik dibanding dulu. Banyak wilayah yang sudah terjangkau jaringan 4G, bahkan 5G di beberapa tempat tertentu. Pemerintah dan swasta juga mulai serius membangun infrastruktur digital ke pelosok. Karena itulah, muncul tren baru. Orang-orang mulai kerja dari mana saja. Nggak perlu ngantor, nggak perlu berangkat pagi-pagi ke pusat kota. Selama bisa online, kerja tetap bisa jalan. Banyak profesi yang mendukung pola kerja ini, mulai dari penulis lepas, desainer grafis, programmer, konsultan digital, sampai konten kreator. Bahkan ada juga yang mengelola toko online dari rumah di desa, tapi pelanggannya bisa sampai ke luar negeri. Dulu kita pikir, tinggal di desa itu artinya jauh dari peluang. Tapi sekarang justru kebalikannya. Dengan teknologi, desa jadi tempat yang sunyi tapi terhubung. Sunyi karena jauh dari hiruk-pikuk, tapi tetap terhubung dengan dunia lewat internet. Ini yang bikin banyak anak muda merasa, kenapa harus hidup di kota yang penuh tekanan? Kalau semua yang aku butuhkan untuk bekerja bisa aku bawa ke desa? Nggak cuma soal kerja, teknologi juga membuka peluang usaha yang sebelumnya nggak terpikirkan. Coba lihat para petani muda sekarang. Banyak dari mereka yang bukan cuma nanam dan panen, tapi juga belajar marketing digital, jual hasil panen lewat media sosial, bahkan ekspor lewat e-commerce. Mereka bikin konten edukasi soal pertanian, bikin vlog kehidupan desa, dan hasilnya penontonnya jutaan. Ini bukan hal yang mustahil, karena sekarang orang desa pun bisa punya panggung yang sama dengan siapapun di kota, selama dia punya kreativitas dan akses internet. Kamu pasti pernah lihat juga konten-konten viral dari desa. Ada yang bikin video bertani, masak tradisional, bahkan sekadar review kehidupan sehari-hari, dan views-nya bisa sampai jutaan. Penonton sekarang udah jenuh sama gaya hidup kota yang terlalu sempurna, terlalu buatan. Mereka justru cari konten yang natural, jujur, dan apa adanya. Dan itulah kekuatan konten dari desa, dia otentik. Fenomena ini juga mendorong munculnya komunitas-komunitas kreatif di desa. Anak-anak muda yang dulunya merantau ke kota, sekarang banyak yang balik kampung. Tapi bukan untuk nganggur. Mereka pulang bawa ilmu, bawa pengalaman, dan memanfaatkannya di kampung halaman. Mereka bikin coworking space kecil-kecilan, workshop digital marketing, kelas bikin konten, bahkan bikin startup dari desa. Dulu mungkin kedengerannya gila, tapi sekarang, itu kenyataan. Perlu juga kita sadari, bahwa dengan tinggal di desa, pengeluaran bisa ditekan jauh lebih rendah. Dan itu artinya, kamu punya lebih banyak kesempatan buat menabung, investasi, atau membangun usaha sendiri. Kamu nggak harus kerja 12 jam sehari demi sekadar bayar sewa atau transportasi. Energi kamu bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif dan kreatif. Misalnya, seorang desainer grafis yang tinggal di kota mungkin harus menghabiskan 3-4 juta per bulan untuk kos, makan, dan transportasi. Tapi kalau dia tinggal di desa,
bisa jadi pengeluarannya cuma setengahnya. Dengan klien yang sama, penghasilan yang sama, dia bisa punya sisa uang lebih banyak. Dan itu yang bikin banyak orang akhirnya sadar, selama aku bisa kerja dari mana aja, kenapa harus di kota? Dan nggak berhenti di situ. Teknologi juga memungkinkan kerja kolaboratif lintas daerah. Kamu bisa kerja bareng tim yang anggotanya ada di berbagai kota atau bahkan negara, tanpa harus ketemu fisik. Semua bisa lewat Zoom, Google Meet, WhatsApp, Trello, dan platform kerja kolaboratif lainnya. Jadi, tinggal di desa bukan halangan buat kerja bareng orang kota. Bahkan kamu bisa punya relasi internasional dari rumah di kampung. Kemajuan teknologi juga membuat pendidikan lebih inklusif. Sekarang banyak orang tua muda yang memilih homeschooling anaknya sambil tinggal di desa. Mereka pakai platform online untuk belajar, akses kursus digital, bahkan ikut komunitas belajar virtual. Dan ternyata, kualitas pendidikan anak-anak mereka nggak kalah dengan yang sekolah di kota besar. Bahkan beberapa desa kini sudah mulai punya program digitalisasi desa. Ada yang bikin website desa, platform untuk jual produk UMKM lokal, dan bahkan aplikasi untuk layanan publik seperti administrasi, pengaduan warga, dan lainnya. Bayangin, dulu kita harus antre ke kelurahan buat urus surat, sekarang bisa dari HP. Dampaknya besar banget, karena ketika teknologi udah sampai ke desa, desa bukan cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat tumbuh, tempat belajar, tempat berkarya, dan tempat membangun masa depan. Makanya nggak heran kalau sekarang banyak orang bilang, desa bukan lagi tempat pelarian, tapi tempat permulaan. Sekarang coba lihat sekeliling kamu. Udah berapa banyak kisah sukses yang justru dimulai dari desa? Dari petani milenial, pengusaha UMKM, hingga YouTuber yang kontennya tentang kehidupan kampung. Semua mereka manfaatkan teknologi sebagai jembatan untuk berkembang, tanpa harus pindah ke kota. Teknologi memang bukan segalanya, tapi dia adalah alat yang kalau digunakan dengan cerdas, bisa mengubah kehidupan seseorang. Dan bagi orang-orang yang memilih tinggal di desa, teknologi jadi pintu yang membuka banyak kemungkinan. Kamu bisa kerja global, punya audiens internasional, sambil tetap hidup dalam ketenangan khas pedesaan. Jadi, kalau ada yang bilang tinggal di desa itu berarti jauh dari kemajuan, itu udah nggak relevan. Karena sekarang, kemajuan bisa kamu bawa sendiri, asal kamu tahu cara pakainya. Dan dengan koneksi internet yang baik, semangat untuk belajar, dan kreativitas, kamu bisa mengubah hidup kamu dari manapun kamu berada, termasuk dari sebuah desa kecil di pelosok Indonesia. Waktu pandemi melanda, banyak orang seperti dipaksa berhenti sejenak. Dunia yang biasanya sibuk dan penuh suara tiba-tiba jadi sunyi. Orang-orang yang biasa terburu-buru setiap hari, mendadak harus tinggal di rumah, menghadapi waktu yang berjalan lambat. Dan dari situ, banyak yang mulai bertanya, sebenarnya, hidup kayak gini tuh kenapa ya kita jalani tiap hari? Apa benar? Semua ini perlu. Pandemi jadi momen perenungan yang besar buat banyak orang. Aktivitas fisik berkurang, tapi pikiran justru makin sibuk merenung. Kita mulai menyadari bahwa selama ini, mungkin kita terlalu fokus ke pencapaian, ke ambisi, ke target, tapi lupa merasakan hidup itu sendiri. Di tengah kekacauan global, justru muncul satu kesadaran, bahwa hidup yang pelan, tenang, dan penuh makna, lebih bernilai daripada hidup yang cepat tapi kosong. Dari sinilah banyak orang mulai memimpikan hidup yang lebih seimbang. Bukan sekadar sukses dalam karir, tapi juga punya waktu untuk keluarga. Bukan cuma mengejar uang, tapi juga mengejar kesehatan mental dan fisik. Dan tempat yang dianggap bisa mewadahi hidup seperti ini adalah desa. Suasana yang lebih sunyi, udara yang bersih, lingkungan yang bersahabat, dan waktu yang terasa lebih lambat. Semua itu jadi daya tarik yang kuat. Di desa, orang bangun bukan karena alarm, tapi karena suara ayam berkokok atau matahari yang menyapa lewat jendela bambu. Anak-anak masih bisa main di sawah. Orang dewasa bisa duduk di beranda sambil ngopi, ngobrol dengan tetangga tanpa tergesa-gesa. Kehidupan seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru disitulah letak kebahagiaan yang selama ini sering terlewat. Banyak orang dari kota yang pindah ke desa mengaku mereka merasa lebih hidup. Di kota, semuanya serba cepat, tapi terasa semu. Kita sering merasa sibuk, tapi nggak tahu apa yang dikejar. Di desa, hidup jadi lebih jujur dan nyata. Kamu tahu dari mana makananmu berasal. Kamu lihat langsung tetanggamu menanam, memanen, berbagi. Semuanya terasa lebih membumi. Contohnya, ada keluarga muda dari Jakarta yang memutuskan pindah ke desa istri di Temanggung setelah pandemi.
Dulunya mereka kerja kantoran dengan jam kerja padat, anak dititipkan ke daycare, pulang kerja udah capek, dan ujung-ujungnya weekend cuma buat tidur. Tapi setelah pindah ke desa, mereka mulai bangun kebun kecil, punya waktu main sama anak tiap pagi, dan bahkan bikin vlog pertanian yang sekarang malah jadi sumber pendapatan baru. Bagi mereka, desa bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga tempat menyembuhkan. Tempat buat pelan-pelan mengumpulkan lagi potongan-potongan hidup yang dulu tercecer karena kesibukan. Mereka menemukan lagi makna kebersamaan, waktu berkualitas, dan kelegaan hati. Hal-hal yang sulit ditemukan di kota yang terus bergerak. Menariknya lagi, tinggal di desa membuat orang lebih sadar akan keseimbangan hidup. Karena di sana, kamu dekat dengan alam. Dan alam selalu punya caranya sendiri buat ngajarin kita tentang ritme hidup. Ada musim tanam, ada musim panen, ada pagi, ada malam. Nggak bisa dipercepat, nggak bisa dipaksakan. Semuanya mengalir sesuai waktunya. Dan itu ngajarin kita buat sabar, buat terima, buat bersyukur. Orang desa juga lebih banyak menggunakan waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ngobrol dengan keluarga, ikut kegiatan sosial, menghadiri pengajian, atau sekadar duduk menikmati sore. Hidup mereka mungkin nggak seberapa glamor, tapi damai. Dan kedamaian itu sekarang jadi barang mewah yang dicari banyak orang kota. Kalau dipikir-pikir, desa mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu seringkali ada dalam hal-hal kecil. Lihat anak kita lari-lari di halaman sambil ketawa. Dengar suara hujan yang jatuh di atap seng sambil minum teh hangat. Duduk di bawah pohon sambil baca buku atau ngobrol bareng pasangan. Itu semua nggak butuh uang banyak, tapi memberi rasa syukur yang dalam. Hidup di desa juga memungkinkan kita buat lebih dekat dengan spiritualitas. Karena jauh dari hiruk-pikuk, kita punya lebih banyak waktu untuk merenung, untuk berdoa, untuk merasa dekat dengan Sang Pencipta. Banyak orang yang bilang, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan sejak pindah ke desa. Karena di sana, kamu bisa lihat ciptaannya dengan lebih jelas. Langit yang biru, gunung yang megah, ladang yang hijau, dan manusia-manusia yang saling membantu. Kesadaran inilah yang kemudian membuat orang gak lagi menganggap pindah ke desa sebagai kemunduran, tapi justru sebagai lompatan. Lompatan menuju hidup yang lebih utuh, lebih sehat, lebih seimbang. Banyak yang justru menemukan versi terbaik dari dirinya ketika tinggal di desa. Mereka lebih sabar, lebih tenang, lebih bersyukur. Tentu saja, tinggal di desa bukan berarti tanpa tantangan. Kadang ada keterbatasan fasilitas, sinyal internet yang belum stabil, atau akses layanan publik yang belum semudah kota. Tapi buat mereka yang sudah merasakan kedamaian dan keseimbangan hidup di desa, semua tantangan itu bisa dihadapi. Karena mereka tahu, yang mereka dapatkan lebih berharga daripada yang mereka tinggalkan. Dan tren ini terus tumbuh. Komunitas-komunitas, urban to rural, makin banyak terbentuk. Grup-grup WhatsApp dan Facebook yang isinya cerita pindah ke desa makin ramai. Orang saling berbagi tips hidup sederhana, cara berkebun, mengelola homestay, atau bahkan bikin ekowisata. Ini bukan sekadar tren, tapi gerakan menuju cara hidup yang lebih manusiawi. Akhirnya, semua kembali ke pilihan. Mau terus hidup cepat di kota yang penuh tekanan, atau mau hidup pelan di desa dengan makna? Mau terus dikejar-kejar waktu dan target, atau mau menikmati setiap momen dalam keseharian? Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling damai. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada kesempatan, kalian pilih hidup di kota atau desa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.